Ada salam. Puji Tuhan, minggu yang lalu kita sudah mendengar khotbah Pastor Ivan tentang betapa tingginya kasih anugerah Tuhan, pengampunan yang besar. Itu jauh melampaui pikiran kita. Bahkan kalau kita mau hitung-hitung nih ya, kemarin Pastor Ivan bilang otak kita yang kecil itu tidak mampu berpikir sebanding dengan Tuhan yang begitu besar melebihi alam semesta ini. Jadi kalau misalnya otak manusia disusun pun sampai langit juga nggak akan sampai ketemu Tuhan. Ya, jadi ketika Tuhan memberikan kita pengampunan dengan limpahnya supaya kita tahu bahwa memang Tuhan sangat sayang sama kita. Hari ini kita akan sama-sama melihat tentang bagaimana Tuhan Yesus datang ke dunia, datang kepada orang-orang yang kecil, yang hina, dan yang terbuang. Jadi kalau hari ini saudara merasa bahwa kehidupan saudara tidak baik-baik saja, saudara merasa bahwa saudara adalah orang yang karena dosa terhina, saudara terbuang, saudara adalah orang-orang yang tidak dianggap, maka hari ini adalah bagian saudara untuk menerima kasih karunia Allah. Kita sama-sama lihat firman Tuhan dari Yesaya 8 ayat 23 dan Yesaya 9 ayat 1. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut. Kita sudah sama-sama belajar jalan ke laut artinya jalan menuju kematian. Oke, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Dan di Yesaya 9 ayat 1 disebut, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya terang telah bersinar. Ayat ini sebagai ayat pembuka, ayat yang nanti kita baca setelah ini, tapi ayat ini kadang-kadang selalu terabaikan. Nanti kita akan lihat sejarahnya, kenapa Sebulon dan Naftali direndahkan. Tetapi ayat ini ya mau mengatakan bahwa sesungguhnya tidak akan pernah ada kesuraman itu kekal. Karena Tuhan cahayanya atau terang Tuhan akan terbit atas mereka. Memang ayat setelah ini, coba kita lihat, ini yang lebih populer. Kalau kita lihat di sini disebutkan apa? Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat ini diterjemahkan bagi Yesaya pada waktu itu, dirujuk kepada penggenapan immediately-nya itu kepada Hizkia. Tetapi kalau kita bilang ini untuk Hizkia, mana mungkin Hizkia disebut sebagai, mungkin dia bisa menasihati orang, ya. Tapi mana mungkin dia disebut sebagai Allah yang perkasa. Hizkia juga tidak kekal, berarti dia bukan Bapa yang kekal. Dia juga bukan Raja damai. Jadi ini merujuk kepada Mesias. Sesungguhnya karena orang Israel, bangsa Israel ini terpecah menjadi dua kerajaan, kerajaan utara dan kerajaan selatan, maka kalau kita baca dari pasal yang ke-7, ada tujuan Tuhan di sana untuk menghukum, ya, untuk menghukum kerajaan utara, karena kerajaan utara sepeninggal Salomo, raja-rajanya tidak ada yang berkenan di hati Tuhan. Mereka jahat semua. Ini sebagai tanda buat kita Bapak Ibu, karena Salomo kita lihat, Salomo punya istri 300, gundik 700. Gundik lebih banyak daripada istri. Saking sibuk urus istri-istrinya, lupa untuk membesarkan anak-anaknya, lupa untuk menurunkan legasi iman dan hikmat yang dia miliki kepada anak-anaknya, sampai akhirnya ketika dia mati, maka kekayaan yang diwariskan sebanyak itu pun tidak bisa membuat anak-anak menjadi kesukaan Tuhan. Ini jadi pelajaran buat kita Bapak Ibu, bahwa sesungguhnya kita perlu membangun sebuah rumah yang di dalam bukan hanya terdiri dari kayu dan batu, tetapi juga anak-anak. Itu sebabnya kita perlu menurunkan yang namanya legacy, iman dan juga hikmat yang kita miliki dari Tuhan. Makanya kalau kita lihat Mazmur 127, di sini firman Tuhan bilang begini, nyanyian Ziarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, nanti kita lihat apa artinya. Sia-sialah usaha orang untuk membangunnya, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi di sini Salomo sangat tahu, dia membuat Mazmur ini adalah nyanyian Ziarah Salomo. Di sini dia bilang apa? Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah,
Salomo sendiri memiliki pengetahuan hikmat tentang hal ini. Tapi sayangnya dia hanya membangun sebuah kemegahan rumah dalam bentuk bangunan, bait Allah, dan dia punya serambi yang terkenal cukup hebat mewah. Tetapi dia tidak membangun anak-anaknya. Padahal kata membangun rumah di situ, kalau kita lihat bahasa Ibraninya, bayit, itu terdiri bukan hanya dari sebuah rumah yang berasal dari kayu batu saja, tetapi ada ben, putra, bat, putri ya, ben ya, itu anak laki-laki, bat itu putri, anak perempuan. Bayit itu sebuah rumah, itu berasal dari akar kata bana yang kesemuanya itu berbicara tentang membangun rumah. Jadi banyak kali hari-hari terakhir ini orang sangat kaya raya, rumahnya sama seperti stadion sepak bola, tetapi rumahnya itu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah home. Bisa dipahami? Kenapa? Karena anak-anak tercecer di mana, tidak ada kasih sayang yang berlimpah, sehingga mereka hanya membangun sebuah bangunan. Tetapi apa yang terjadi? Yang Tuhan mau adalah membangun rumah, bukan hanya membangun rumah secara fisik, tetapi membangun yang namanya juga keturunan, sama seperti yang dimaksud Tuhan. Makanya Alkitab bilang apa? Ketika Tuhan datang membangun gerejanya, Tuhan menginvestasikan anaknya. Makanya kita lihat hati Pastor Ivan di sini. Kita tahu bahwa kalau kita yang dewasa-dewasa ini suatu saat, kalau umur kita sudah genap, kita sudah dipanggil Tuhan, bagaimana kelanjutan gereja ini? Makanya hikmat Tuhan adalah Pastor Ivan, Tuhan ya lewat hikmatnya memberikan Pastor Ivan suatu hal yang baik untuk membangun gereja anak sebagai investasi. Bagi yang kita bangun bukan hanya bentuk fisik gedung gereja Bethesda, tetapi orang-orangnya. Dari sejak awal mungkin saudara juga merasa terima kasih banget buat Bapak Ibu yang sudah datang dari jauh-jauh. Mungkin saudara rindu supaya gereja ini ada di tempat Bapak Ibu saudara. Tapi sejak awal Pastor Ivan bilang yang kita pentingkan paling utama adalah kita membangun orang-orangnya dulu. Kalau orang-orangnya sudah kuat, bangunan ke depannya sudah kuat. Investasi Tuhan ketika dia memberikan anaknya sebagai cara Allah untuk membangun rumah Allah di dunia adalah sesuatu investasi besar. Karena Tuhan tidak ingin membangun suatu fisik yang bisa rusak, bisa terbakar dan hangus, tapi sesuatu yang kekal sampai selama-lamanya. Jadi apa yang kita bisa belajar dari Salomo? Supaya kita tahu bahwa jangan sampai kita hanya mengurus sesuatu, kekayaan istri-istri kita, ya istri saja ya, bukan istri-istri, tetapi lupa mengurus anak-anaknya. Sehingga akhirnya apa? Anak-anaknya Salomo itu tidak ada yang berkenan kepada Tuhan. Kita lihat, kita harus memberikan perjanjian yang kekal itu turun-temurun. Kita harus mengajar anak-anak kita tentang kasih karunia. Saudara ingat betapa Tuhan ingin membunuh Musa karena Musa tidak menyunatkan anaknya. Makanya Sipora mengatakan dia pengantin darah. Kenapa? Yang namanya perjanjian itu harus dua pihak. Jadi kalau namanya perjanjian itu sama seperti menikah. Jadi ada dua pihak, sedangkan Musa ketika dia tahu dalam Keluaran 4 kalau nggak salah, mohon maaf nanti bisa dicek kembali, bahwa sesungguhnya ketika Tuhan meminta Musa untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir, kemudian di tengah perjalanan Tuhan ingin membunuh Musa. Kenapa? Karena Musa tidak menyunat anaknya. Padahal ketika Allah membuat perjanjian kasih karunia dengan Abraham, ya di Kejadian 15, kemudian di dalam Kejadian 17 Tuhan memerintahkan bahwa tanda sunat itu sebagai tanda dalam daging keturunan-keturunanmu terutama anak laki-laki bahwa perjanjian kasih karunia ada di dalam mereka. Tetapi karena Musa mengabaikan, maka Tuhan ingin melenyapkan Musa. Karena di Kejadian 17 saudara akan menemukan di sana bahwa siapa yang tidak bersunat akan dilenyapkan dari bangsa itu. Artinya bahwa kalau tanda kasih karunia, perjanjian kasih karunia itu tidak ada dalam diri seseorang, maka orang itu pasti akan dilenyapkan. Itu sebabnya Tuhan ingin membunuh Musa. Ini menjawab pertanyaan banyak orang tentang hal itu. Supaya hari ini Bapak Ibu Saudara, kita tahu itu menggambarkan tentang dunia ini. Bahwa kita butuh kasih karunia Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mati 2000 tahun yang lalu, kita selalu deklarasikan bahwa ada pergantian tempat. Dia mati buat kita. Supaya kita menerima apa yang sudah dikorbankannya bagi kita. Supaya hari ini maut tidak lagi ada di dalam kehidupan kita, tapi hanya hidup yang kekal. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kita lihat di sini, ketika orang Israel ini, ya kerajaan Israel ini terpecah menjadi dua, ada kerajaan utara, ada 10 suku di sana,
dan kerajaan selatan ada 2 suku di sana, yaitu Yehuda dan Benjamin. Nah, kerajaan utara berada di posisi utara dan dia kemudian dikenal juga sebagai kerajaan Samaria. Lalu ketika Tuhan ingin memusnahkan suku bangsa ini, 10 yang di utara, apakah kemudian bangsa ini jadi lenyap dan hilang? Sesungguhnya zaman dulu, kalau zaman perang, cara bangsa-bangsa untuk menghilangkan identitas satu bangsa adalah caranya begini. Memeranginya, kemudian orang-orang kuat dibunuh, mohon maaf perempuan-perempuannya ya disukai, dicintai dengan bebas, dengan nafsu birahi mereka menguasainya, tidak bertanggung jawab. Dengan demikian mereka akan melahirkan anak-anak yang bukan keturunan bangsa itu. Sisanya dibawa ke negaranya, diperbudak. Sisa yang lain yang masih tinggal, yang lemah-lemah, yang sakit, dibiarkan hidup sampai mati. Atau mereka berasimilasi dengan negara-negara lain yang ada di situ. Sehingga bangsa itu akan kehilangan identitas aslinya. Caranya apa? Menyerangnya, membuat kawin campur, membuat mereka asimilasi, dan gaya hidupnya jadi bercampur sehingga identitasnya tidak sama lagi. Itu sebabnya ini yang menjadi alasan kenapa orang Yahudi yang di selatan memusuhi orang Samaria. Karena mereka merasa bahwa orang Samaria bukan lagi keturunan asli orang Yahudi. Sampai di sini saudara mengerti? Dan orang Samaria juga tidak menyukai ibadah orang Yahudi. Mereka beribadah di Gunung Gerizim karena merasa bahwa sejak Imam Eli, anak-anaknya berbuat kurang ajar, dan Imam Eli membiarkan, dianggap bahwa ibadah orang Yahudi sudah rusak sebenarnya. Jadi terjadilah permusuhan seperti perang dingin sampai saat ini, hanya karena beberapa alasan itu. Itu sebabnya orang Yahudi juga mengeluarkan sebuah rilis yang berkata bahwa sesungguhnya 10 keturunan Israel sudah terhilang. Jadi 10 suku terhilang itu karena mereka berasimilasi. Nah, ini yang mau kita pelajari juga, bahwa sesungguhnya kita yang di dalam Tuhan, identitas kita adalah anak yang paling dikasihi Tuhan. Pastor Ivan selalu setiap minggu perkatakan itu berulang-ulang. Supaya saudara jangan kehilangan identitas saudara. Karena iblis akan menyerang saudara dengan nafsu birahi yang saudara miliki. Segala kerakusan apapun yang saudara miliki. Sehingga apa yang terjadi? Dia menyerang saudara. Kemudian saudara juga memiliki gaya hidup sepertinya. Kadang-kadang kita juga kawin campur sama seperti zaman dulu sebelum air bah, anak-anak Allah jatuh cinta kepada anak manusia, kemudian digambarkan seperti Nephilim itu ya, kemudian melahirkan keturunan yang bukan lagi keturunan murni, identitasnya sudah hilang. Itu sebabnya apa yang terjadi. Maka keadaan seperti inilah yang sangat membahayakan kita ketika kita sudah tidak tahu lagi identitas kita sebagai orang percaya. Makanya di gereja ini berulang-ulang saudara selalu diberitakan bahwa kita adalah anak yang paling dikasihi Tuhan. Karena kita memiliki identitas yang baru, supaya kita tidak memiliki identitas sebagai seorang pendosa, sebagai seorang yang terus akan dapat dihakimi. Karena dengan demikian maka kita tidak memiliki kekuatan kita di dalam Tuhan, kita tidak bisa meraih hak-hak kita di dalam Tuhan sebagai orang yang benar. Ada amin? Nah, kalau kita lihat kembali kepada kerajaan utara, apakah dengan Tuhan membiarkan Asyur menyerang utara, kemudian hilang bangsa ini? Coba kita lihat di slide selanjutnya. Kita lihat di situ ada Naftali dan Zebulon, itu ada di bagian utara dari, kita lihat dari peta Israel. Tetapi di sini ayatnya bilang begini, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Lihat bahwa ketika terjadi penyerangan, apa yang terjadi? Hampir semua kerajaan utara, 10 suku itu terjadi asimilasi dan mereka terhilang. Tapi apakah benar-benar orang Israel yang 10 suku itu terhilang? Kalau terhilang, maka ketika Tuhan Yesus datang, ketika ada di dunia, dia hanya akan memilih 2 murid saja. Tapi kenapa harus 12? Karena Tuhan Yesus percaya, sesungguhnya mereka tidak hilang. Walaupun identitas dunianya hilang, tapi Tuhan mau membuat mereka memiliki identitas baru dalam Kristus. Tapi tidak cukup sampai di situ. Tuhan tidak punya murid cuma 12. Tuhan punya murid, ada 70 murid lain.
Saudara mengerti? Tahu? Pernah dengar? Ya. Jadi 12 murid itu diutus kepada orang Israel termasuk 10 suku yang terhilang dan 70 diutus kepada bangsa-bangsa. Karena semenjak air bah, Nuh kemudian melahirkan 70 bangsa di dunia. Jadi keturunan Nuh itu melahirkan 70 bangsa di dunia. Sehingga Tuhan menggenapi bahwa sesungguhnya tidak ada satupun yang dibiarkan terhilang. Dari ke-70 suku bangsa yang dilahirkan Nuh, ada 70 murid lain yang datang untuk memberikan kabar baik kepada mereka. Dan puji Tuhan juga, 70 adalah angka pengampunan. Kita ingatkan 70 kali 7 kali. Jadi 70 juga melambangkan anggur. Anggur melambangkan darah Yesus. Makanya kalau kita lihat bahwa sesungguhnya mujizat pertama air berubah menjadi anggur berbicara tentang pengampunan yang disediakan bagi keluarga sebelum keluarga ini ribut satu sama lain. Tuhan sudah memberikan mereka anggur manis supaya ketika rumah tangga sudah tawar dari Yesus selalu membuat manis kehidupan saudara dalam keluarga. Apa yang terjadi? Kita lihat bahwa Natal mulai dekat. Ketika Natal mulai dekat, banyak orang menganggap bahwa Natal itu kan perayaan pagan, ya. Itu perayaan dewa matahari, ya. Seolah-olah itu menjadi hal yang terus diangkat. Padahal sesungguhnya perayaan dewa matahari atau Natalis Sol Invictus itu ada 274 Masehi. Sedangkan sejak awal-awal gereja dimulai dari Paus yang ke-9, kemudian dari Bapak Gereja Irenaeus, itu dia adalah murid Polikarpus, murid dari Yohanes sendiri, murid Tuhan Yesus, itu sudah menyatakan bahwa Natal sudah ada dibiasakan sejak tahun 124 ke atas, sebelum tahun 274. Artinya kebiasaan-kebiasaan ini sudah ada jauh sebelum orang mengkultuskan Natal adalah tanggal 25 Desember adalah hari perayaan Dewa Matahari. Padahal kita tahu bahwa sesungguhnya Kaisar Romawi yang namanya Aurelian, namanya kan matahari terbit. Nah, dia sengaja mengkultuskan dirinya supaya ditetapkan di tanggal 25 Desember itu, supaya seolah-olah hari raya perayaan Natal itu adalah hari raya pagan. Padahal itu jauh setelah hari raya yang diadakan oleh orang-orang Kristen dari zaman awal. Ya, di dalam Didaskalia juga disebutkan di dalam tahun sekitar 120-an ke atas juga bahwa sesungguhnya Natal sudah terjadi pada tahun 5 sebelum Masehi. Ya, jadi kelahiran Yesus itu tanggal 25 Desember tahun 5 sebelum Masehi, bukan tahun 0, ya. Jadi itu bertepatan dengan tanggal Ibrani 25 Kislev. Jadi tanggal 25 Kislev itu atau 25 Desember yang kita peringati Natal, seperti yang disampaikan bahwa itu adalah hari pentabisan Bait Allah. Bahwa sebelumnya Yehuda Makabe memenangi peperangan melawan orang-orang kafir yang mempersembahkan babi pada Bait Allah. Padahal kan harus mempersembahkan yang namanya hewan-hewan kurban yang koser, ya bukan yang najis. Ya, tetapi mereka mempersembahkan babi. Nah, puji Tuhan kalau Natal sekarang persembahkan babi, ya puji Tuhan banget ya, gitu ya. Silakan ya, babi apapun dipersembahkan pada saat kita merayakan Natal. Tapi zaman itu disebut sebagai penghinaan, ya, oleh Raja Antioquia keempat, kemudian Yuda Makabe mengalahkan Antioquia dan kemudian orang Israel merayakannya di tahun yang sama pada saat kelahiran Kristus itu. Dan apa yang terjadi? Kalau mereka merayakan hari raya terang itu disebut Hanukkah. Nah, Bapak Ibu Saudara tahu bahwa sesungguhnya perayaan kayak misalnya kita merayakan lilin Natal dan lain sebagainya itu bukan cuma hanya berbicara tentang perayaan terang itu perayaan pagan atau kebiasaan dari orang-orang yang tidak mengerti firman Tuhan, tetapi justru itu turun dari Yudaisme sendiri. Karena Hanukkah itu tepat diperingati pada hari ini juga. Jadi kalau orang Israel mulai dari tanggal 18 di tahun ini, karena setiap tahun beda karena kalendernya berbeda, dari tahun hari ini tanggal 18 sampai tanggal 26. Ada sekitar 8 hari, nanti kita cerita bagaimana kisahnya. Bahwa Tuhan memang memerintahkan bahwa mereka harus menyalakan menorah itu di dalam Bait Allah selama 8 hari. Tapi apa yang terjadi? Ketika mereka kan keadaan waktu itu sulit,
ada peperangan dan banyak minyak zaitun yang juga sudah dinajiskan sehingga tidak ada minyak zaitun yang asli. Dan apa yang terjadi? Mereka berupaya untuk mencari minyak zaitun yang asli untuk dijadikan sebagai alat untuk membakar lampu menorah itu. Dan puji Tuhan mereka dapat, tapi sayangnya mereka hanya bisa memakainya cuma untuk 1 hari. Tetapi apa yang terjadi? Kemudian ternyata oleh mujizat Tuhan, minyak yang ternyata hanya 1 hari itu bisa menyala sampai 8 hari. Nah itu luar biasanya. Dan apa yang terjadi? Dan akhirnya mereka merayakan sukacita itu. Dan hari itu bertepatan dengan hari Natal, di mana hari lahirnya Yesus Kristus. Jadi kalau orang bilang bahwa hari Natal 25 Desember itu adalah hari raya Dewa Matahari, saya pengen bilang sama saudara-saudara, boleh Google, tidak ada lahir Dewa Matahari di tanggal 25 Desember. Gak ada. Justru ada di tanggal 17 Desember sampai tanggal 24 atau tanggal 23. Tidak pernah tepat di tanggal 25 Desember. Jadi karena kebencian dari orang-orang yang ada pada waktu itu, terutama juga dari kalangan Kristen sendiri. Ya, kita lihat bahwa seorang teolog namanya Jablonski, dia orang Jerman, ketika orang Katolik Roma ya terpecah dengan Kristen Protestan, maka anti terhadap setiap apapun kegiatan orang Katolik. Jadi disangkanya bahwa Natal itu adalah kegiatan gereja Roma Katolik. Sehingga dianggap bahwa itulah awal mulanya dituduhkan di abad 17 bahwa sesungguhnya ini adalah kebiasaan pagan yang ditiru gereja. Padahal sesungguhnya tadi saya sudah sampaikan baru Irenaeus dari sejak awal, ya dari Paus ke-9 juga sejak awal dari tahun 124, jauh dari tahun 274 sudah merayakan yang namanya Natal, yaitu perayaan kelahiran Yesus Kristus. Dan hari raya Hanukkah, Hanukkah itu terdiri dari kata Hanuk dan Ka. Hana artinya kasih karunia. Tapi kalau kita baca Hemkanu itu berbicara tentang day rest. Kemudian kata Ka, Kaf dan He itu angkanya 20 dan 5. Artinya di tanggal 25 setiap orang yang merayakan Natal mereka mengalami yang namanya peristirahatan. Sampai sini saudara mengerti? Jadi itu juga menggambarkan bahwa Yuda Makabe ketika dia berperang dan di tanggal 25 Kislev itu mereka menang dan mereka boleh beristirahat dari hasil perjuangan mereka. Maka ketika Yesus lahir kita semua rest dalam Tuhan, maka kita memperoleh kemenangan apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa Natal bukan berbicara tentang kelahiran Kristus, tapi Natal juga berbicara tentang kita yang lahir dalam Kristus. Jadi Natal bukan perayaan dewa pagan, dewa matahari. Tetapi Natal adalah perayaan lahirnya matahari kebenaran. Kita lihat ayatnya. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit apa? Surya. Surya itu apa? Matahari. Matahari kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkar-jingkar seperti anak lembu lepas kandang. Artinya bahwa orang boleh bilang bahwa Natal adalah perayaan dewa matahari. Tapi bagi kita yang percaya, Natal adalah perayaan Tuhan dari Tuhan segala macam apapun yang dapat kita sembah di dunia ini. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kebiasaan waktu itu, kenapa disebut Dewa Matahari? Karena setiap bulan Desember di wilayah kekaisaran Roma waktu itu, khususnya pada Eropa kebanyakan, itu mulai musim dingin. Jadi kalau musim dingin itu matahari tidak terbit. Kalau matahari tidak terbit, bagi orang kaya enak, punya persediaan makanan, selimut, ya. Tapi bagi orang miskin apa? Apa yang mereka punya? Hanya ada gelap. Tapi kalaupun terang itu muncul, ya, hanya pada saat tanggal 25, karena digeliat dinginnya malam, digeliat dinginnya kutub yang ada di bagian bumi itu setiap tanggal 25 matahari pasti akan terbit. Itu sebabnya mereka menganggap bahwa matahari ini sakti. Makanya disebut sebagai dewa matahari. Karena di setiap musim yang panjang itu dengan dingin, tanggal 25 dia selalu terbit. Tetapi walaupun dia terbit di tanggal 25, tetapi dia tidak bisa menolong orang miskin yang lapar, yang haus, yang tidak punya apa-apa. Tapi matahari sesungguhnya, matahari kebenaran. Dia memberikan minum yang haus dan memberi makan yang lapar. Dan dia menyembuhkan yang sakit. Supaya hari ini dia adalah matahari yang lebih matahari dari dewa matahari. Nah kita tahu bahwa Tuhan datang kepada yang lemah. Ya, kita kembali kepada ayat sebelumnya, dua slide sebelumnya.
Kita tahu bahwa Tuhan datang kepada yang lemah. Makanya dia bilang apa? Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Supaya di antara mereka tidak ada lagi yang lemah. Karena ketika Tuhan Yesus datang, matahari kebenaran datang. Dia memberikan kesembuhan pada sayapnya. Apa yang terjadi ketika perempuan yang kedapatan berzina, ketika dia dihakimi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya dan ingin dilempari sama batu, apa yang terjadi? Matahari kebenaran, terang Tuhan yang sesungguhnya ada di dalam tengah-tengah kehidupan dia yang gelap. Kalau kita baca sesungguhnya, hari itu di mana perempuan itu diselamatkan, itu tepatnya pada saat ulang tahunnya Tuhan Yesus. Atau peringatan Hari Raya Hanukkah, Hari Raya Terang. Yang setelah itu Tuhan Yesus berkata bahwa akulah terang dunia. Sebelum orang Israel atau orang Yahudi merayakan Hari Raya Hanukkah. Hari Raya mereka beristirahat. Nah, kita lihat di sini bahwa sesungguhnya ketika perempuan itu dihadapkan oleh orang-orang yang datang menuntut perempuan itu, bahwa Musa mengatakan kepada kami bahwa kalau orang kedapatan berzina, ia harus dilempari dengan batu sampai mati. Banyak orang berkata bahwa Tuhan Yesus menunduk, menulis di tanah, dan menulis tentang dosa-dosa orang-orang yang ingin melempari perempuan itu. Tetapi menurut pandangan saya pribadi, ketika Tuhan Yesus menulis di tanah, itu menggambarkan tentang tanah yang solid, yang keras. Tuhan Yesus mau pengen bilang bahwa, hey, yang tulis hukum Taurat itu saya. Saya menulis di atas loh batu dengan jari saya. 2 kali dia menulis, karena 2 kali juga loh batu ditulis. Supaya mengatakan bahwa kalau kamu mau menuntut tentang hukum Taurat, ini kuberikan hukum Taurat. Tapi perempuan ini, dia mendapatkan belas kasihan dan kasih karunia. Nah, apa yang terjadi? Kemudian Tuhan setelah itu berjalan di Serambi Salomo, dan saudara bisa baca itu di dalam Yohanes 8 ayat 12, kemudian sampai di Yohanes 10, itu tentang menggambarkan tentang bagaimana Tuhan Yesus di hari ketika dia berulang tahun, dia datang sebagai terang dunia. Jadi mau menggambarkan kepada kita juga bahwa sesungguhnya kita tidak merayakan hari raya orang Yahudi. Karena ini penggenapannya, Natal adalah penggenapan hari raya Hanukkah atau hari raya pentabisan dari persembahan yang tidak kudus kepada Tuhan. Kemarin juga kita udah belajar tentang hari raya Pondok Daud. Kita tidak merayakan hari raya Pondok Daud. Karena ketika mereka merayakan hari Pondok Daud, Tuhan Yesus ada di sana berdiri di tengah mereka dan berkata bahwa akulah air kehidupan. Jadi penggenapannya sudah ada dalam Kristus. Nah, apa yang terjadi? Ketika Yesus datang, dia selalu datang kepada orang yang paling lemah, hina, kotor, dan juga yang terlupakan. Kalau kita lihat slide berikutnya di sini, ada pemulihan yang dimulai dari yang kecil. Yesus datang sebagai seorang bayi. Bayi ini kecil, mungil. Apa yang lebih lemah dari bayi? Tapi dia adalah Allah yang perkasa. Dia Bapa yang kekal. Dia Raja Damai. Kalau kita lihat Sebulon dan Naftali, di sana adalah masyarakat marginal di Galilea. Siapa mereka? Hanya nelayan-nelayan yang tidak dianggap. Tapi Tuhan datang buat mereka. Kalau digambarkan dalam Alkitab bahwa ini adalah jalan menuju laut, jalan menuju kematian. Tidak ada yang menganggap orang-orang ini, tapi Tuhan datang buat mereka. Lalu Bethlehem Efrata, ya, kota yang sangat kecil sampai penginapan aja kagak ada. Kalau sekarang ya udah maju, sudah ada penginapan. Tapi zaman Yesus mau lahir, penginapan tidak ada. Sampai-sampai Tuhan Yesus harus lahir di apa? Kandang domba. Dia harus lahir di kandang domba supaya digenapi bahwa Bethlehem tempat Migdol Eder, menara kawanan domba. Karena kita tahu bahwa semua domba yang dikorbankan di bait Allah hanya datang dari Bethlehem. Itu sebabnya Tuhan Yesus menggenapi itu. Sampai di sini saudara mengerti ya? Supaya saudara tahu bahwa Tuhan datang kepada para gembala juga. Ya, gembala. Siapa yang mau peduli terhadap gembala? Orang hanya peduli sama dombanya, nggak peduli sama gembalanya. Tapi karena saat Natal, Tuhan memberikan kabar baik justru juga lewat para gembala. Supaya hari ini kita tidak merasa sendiri, terbuang, terluka. Seperti tidak ada yang mempedulikan kita. Karena kita tahu bahwa sesungguhnya Allah sangat mengasihi kita. Ada amin? Nah,
Kita tahu bahwa tadi selama 8 hari orang Israel merayakan yang namanya hari raya Hanukkah. Jadi hari raya Hanukkah itu berbicara tentang kelahiran Kristus. Terang itu sendiri. Orang tadi bilang begini, Natal perayaan Dewa Matahari. Pohon terang itu pohon terang atau pohon Natal itu perayaan pagan. Padahal kita tahu bahwa terang berbicara tentang Kristus sendiri. Kalau saudara lihat ya, kata Ibrani 25 kata dari Kejadian, 25 kata pertama dari kitab Kejadian. Jadi pada mulanya alam ciptakan langit dan bumi, tapi dalam versi bahasa Ibrani, pada kata yang ke-25, ini tidak kebetulan, di situ Tuhan bahasa Ibrani mengatakan bahwa terang itu or di kata 25. Jadi pada saat hari tanggal 25, kita berbicara tentang terang yang sesungguhnya yang datang kepada kita. Ada amin? Dan 25 ya, 8 hari mereka menguduskan mengerayakan pentabisan itu. Jadi 25 ke 8 hari maka jatuhnya jadi tanggal berapa? Ayo tanggal berapa? Tanggal 1 Januari. Kalau kalender Gregorian sama kalender Julian itu agak berbeda. Kalau orang bilang bahwa ada Natal tanggal 7 Januari, sebenarnya sama, cuma kalender Julian itu lebih mundur. Ya, jadi kalau kembali kepada kalender Gregorian, jadi tanggal 25 Desember, kalau kita merayakan 8 hari pentabisan, maksudnya orang Israel, maka jatuhnya adalah pada tanggal 1 Januari. Dan di puncak perayaan itu mereka selalu meniup apa? Trompet. Dan saudara tahu kan, trompet atau sangkakala terbuat dari apa? Dari tanduk domba jantan yang sudah dipotong. Jadi ketika mereka masuk di dalam tahun yang baru, mereka meniupkan trompet. Itu berbicara tentang apa? Suara kasih karunia. Sehingga setelah itu mereka boleh rest di dalamnya. Jadi masuk tahun 2023, saudara meniupkan trompet kemenangan saudara, trompet kasih karunia saudara. Bukan dengan cara seperti orang Yahudi. Saudara angkat tubuh dan darah Kristus, perkatakan suara kasih karunia lebih besar daripada suara penghakiman. Supaya saudara bisa rest menghadapi tahun 2023 yang kata orang penuh kegelapan, saudara rest dalam pekerjaan yang Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib. Nah, inilah anugerah Tuhan yang besar bagi kita. Di saat Natal, mungkin saudara berpikir bahwa, Natal hanya bagi orang-orang kudus, Natal hanya buat orang-orang hebat. Kita sudah lihat tadi bahwa, lihat, Tuhan datang kepada orang-orang yang hina, yang terbuang, yang kecil. Ya, Tuhan datang di Bethlehem, kota yang bahkan penginapan saja tidak ada. Menggenapi bahwa Tuhan harus lahir di kandang domba yang hina. Supaya dia datang sebagai sajian makanan. Ya, palungan kalau di negara kita palungan dari kayu ya. Tapi kalau kita ke Israel kita akan menemukan palungan bukan dari kayu, dari batu. Kemarin kita sudah belajar palungan batu dan kubur batu. Nah, hari ini kita lihat lagi bahwa Tuhan Yesus ketika dia di Bethlehem, tubuhnya sebagai makanan buat kita. Supaya kita tidak bisa mengalami lagi kelaparan. Kalau Dewa Matahari yang muncul tanggal 25, dia mungkin ongkang kaki di atas langit dan dia bilang dia menunjukkan kebesarannya. Untuk apa dia besar kalau tidak bisa memberi makan orang kecil? Tapi Tuhan, dia sebagai roti hidup, dia memberikan kita makan. Bahkan kepada orang yang paling hina sekalipun. Kepada bangsa, suku bangsa yang hilang, Zebulon dan Naftali. Darahnya, memberikan darahnya itu digambarkan seperti anggur. Anggur itu sangat dibutuhkan di musim dingin Bapak Ibu Saudara. Anggur memberikan kehangatan. Oleh sebab itu, oleh darah Yesus, oleh cinta yang besar, memberikan kita rasa hangat supaya kita tidak akan pernah mati kedinginan kapanpun di saat kita butuhkan. Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Dan dia sebagai minyak urapan. Tadi kan minyak hanya cukup untuk 1 hari, tetapi bisa sampai 8 hari. Tapi ketika Kristus, minyak urapan atau minyak zaitun yang asli itu, yang sudah sering dihotban Pastor Ivan, diperas di Taman Getsemani, akan membuat saudara terus menyala sampai selama-lamanya. Muka saudara tidak akan lusuh lagi. Kenapa? Karena saudara terlihat klimis, karismatik, kekar klimis dan berbatik. Supaya orang tidak lagi berbahas tentang, oh itu hari Natal adalah hari raya Dewa Surya. Ya. Kenapa selalu bahas itu? Akhirnya sampai orang nyanyi, begitu sulit lupakan Surya. Karena Surya baik.
Tapi Tuhan lebih matahari dari matahari. Supaya hari ini kita tidak merasa bahwa kita sendirian, kita kesepian. Saudara mungkin merasa, di ayat selanjutnya saudara mungkin merasa bahwa oke, Tuhan hanya datang untuk bangsa-bangsa yang besar. Ya, di ayat yang terakhir, di slide terakhir. Tapi Tuhan bilang begini, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saudara bilang begini, saya hanya rama-rama rengginang di toples bekas Natalan tahun lalu. Apalah saya ini, saya bukan bangsa yang besar. Tuhan hanya datang kepada bangsa-bangsa yang besar. Tapi Tuhan juga datang kepada keluarga. Di dalam Lukas 12:32, dia bilang apa? Jangan takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jadi Tuhan bukan hanya datang bagi bangsa-bangsa saja, tapi Tuhan juga datang bagi keluargamu juga. Tapi Tuhan hanya buat keluarga saya. Keluarga saya kan urus sendiri, sama seperti Daud. Ada pesta, yang lain pesta, saya tidak diundang. Saya tidak dianggap. Saya tidak dipedulikan. Tuhan hanya mungkin datang di saat Natal untuk bangsa-bangsa besar. Tuhan mungkin datang untuk keluarga saya atau keluarga orang-orang hebat saja, keluarga pendeta dan sebagainya saja. Tuhan tidak pernah datang kepada saya. Alkitab bilang apa di sini? Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Dalam kamus Mons, dia memiliki arti autos atau very alone. Jadi artinya apa? Tuhan ingin merayakan Natal secara pribadi, secara sangat pribadi dengan Bapak Ibu Saudara saya. Dia bukan cuma hanya datang kepada bangsa-bangsa, dia bukan cuma hanya datang kepada keluarga, tapi dia juga mau datang secara pribadi untuk saudara dan saya. Dia datang untuk memberikan dirinya sebagai makanan, sebagai anggur, dan sebagai minyak. Supaya hari ini kita tidak pernah kekurangan sesuatu pun yang baik. Dia bukan Allah di langit, sama seperti dewa matahari. Tapi di Gunung Sinai kita belajar dia Tuhan yang mau turun ke dunia. Dia ingin bergaul dengan bangsa itu secara dekat, tapi bangsa itu menolak anugerahnya, sehingga akhirnya mereka tidak tinggal sama-sama, tapi tinggal bertetangga. Karena tabernakel artinya tetangga. Tapi Tuhan bukan Tuhan di langit, dia mau turun di gunung. Sampai di gunung dia tidak puas, dia mau hidup bertetangga. Tapi yang namanya tetangga tidak akan pernah puas karena tidak akan tahu satu sama lain, hanya terlihat dari luarnya saja. Tapi di saat Natal, Tuhan mau tidak hanya bertetangga, dia mau hidup di dalam kamu, mau hidup dalam saya. Ini anugerah Tuhan yang besar. Dan Tuhan mau jadikan ini sangat private, saudara. Saudara juga jadikan Natal ini sebagai sesuatu yang sangat pribadi. Bahwa Tuhan datang bukan hanya peduli bangsa besar, bukan hanya peduli keluarga-keluarga hebat, keluarga besar, tapi Tuhan datang kepada yang hina, yang terkecil dan terbuang, dan sangat pribadi kepadamu. Tuhan tidak pernah melupakanmu. 70 bangsa yang mungkin sudah hilang, Tuhan sediakan 70 murid untuk menyelamatkan mereka. 10 suku yang sudah terhilang, Tuhan sediakan 12 murid untuk menyelamatkan suku-suku yang terhilang. Hari ini ketika satu orang bertobat, seisi rumah pasti diselamatkan. Ini anugerah yang besar, terima anugerah ini yang merupakan kesukaan bagi seluruh bangsa, buat keluarga saudara, dan buat saudara secara pribadi. Selamat menjelang Natal, Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kasih anugerah-Mu yang besar menjadi perisai bagi kami. Kami percaya bahwa kasih-Mu yang kekal itu tidak pernah ada batasnya. Kalau minyak untuk lampu pada saat hari Raya Hanukkah pertama kali di bulan Kislev tanggal 25 hanya mampu menyala dengan kekuatan manusia 1 hari, tapi mujizat Tuhan membuatnya menjadi 8 hari. Tapi hari ini minyak urapan yang asli dari sorga, Yesus Kristus, tetap akan membuat kami dapat menyala sampai selama-lamanya. Pada saat orang mengira bahwa dewa matahari terbit di langit tanggal 25, sanggup membelah kekelaman, kedinginan di belahan dunia itu. Tetapi dia hanya muncul di langit, tanpa bisa memberi makan, tanpa bisa memberikan kehangatan. Yang miskin tetap miskin, yang lapar tetap lapar, yang haus tetap haus, yang mati kedinginan biarlah dia pergi, supaya tidak ada orang juga yang dapat mengenang bahkan menguburnya. Tapi pada saat matahari kebenaran, Yesus Kristus yang kesembuhan ada pada sayapnya,
datang kepada bangsa itu, kepada seluruh dunia, bahkan kepada keluarga kami dan bahkan kepada kami sebagai seorang pribadi. Tuhan memberikan kekuatan kasih anugerahnya bagi kami, sehingga kami boleh menerima sesuatu yang besar. Dia membuat kami boleh dapat melihat kasih sayang besar itu dan mengucap syukur karena cahaya Tuhan sesungguhnya sudah terbit atas kami. Orang boleh bilang tahun 2023 adalah tahun yang gelap, tapi sesungguhnya sebelum tahun itu ada, tahun terang sudah ada dalam kami. Itu sebabnya kami tidak akan takut kepada kegelapan, karena sesungguhnya terang Tuhan sudah terbit atas semua. Kami percaya Tuhan, biarlah firman ini memberikan kekuatan, supaya tidak ada satu jemaat pun yang takut terhadap tahun 2023. Tapi mereka akan takut akan namaku, padanya akan terbit matahari kebenaran. Yang lebih matahari daripada dewa matahari. Supaya hari ini kasih karunia yang besar yang menjadi perisai buat anak-anakmu. Mereka akan tidak pernah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu malam, penyakit sampar, penakut menular, segala macam resesi, apa mereka tidak pernah takut bahaya. Karena Tuhan datang dan memberi makan lewat dirinya sebagai roti, sebagai anggur, sebagai minyak, supaya hari ini kami bersukacita atas anugerah yang Tuhan berikan. Tuhan melenyapkan kelemahan bangsa itu. Apa kelemahannya? Karena mereka masih mau hidup di bawah hukum Taurat. Tapi Tuhan datang memberikan mereka kasih karunia. Di tahun ketika orang Israel hari ini juga, tepatnya hari ini, merayakan Hari Raya Hanukkah, Hari Raya Terang, Hari Raya Pentabisan. Kami juga mengalami rest dalam anugerah Tuhan. Dan kami percaya bahwa biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa yang kekal, yang menasihati dengan ajaibnya bahwa sesungguhnya kami butuh kasih karunia Tuhan. Dia tetap menjadi Allah yang perkasa dan tetap memerintah sebagai Raja Damai mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus.